Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Eh, Alhamdulillah, Ustaz, kami dari panitia kurban Muslah Al-Mabrur pada malam hari ini hadir untuk mempertanyakan seputar kurban karena kami ada beberapa ganjilan pertanyaan yang selama ini jadi ganjilan untuk panitia. Mudah-mudahan setelah nanti mendapat jawaban dari Pak Ustadz, nanti kedepannya kita akan lebih baik untuk kepanitiaan kurban di musala kami. Untuk selanjutnya pada Pak Mukana, mari yang barangkali ada yang dipertanyakan. Terima kasih Pak Larno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku panitia kurban di musola kami ada pertanyaan mengenai pertama, untuk sapi kan 7 orang. Nah, kami biasanya di musola Al-Mabrur itu ada sekitar 5 sapi. Nah, berarti kan 5 kali per sapinya 7 orang kan 35 orang. Nah, biasanya waktu pemotongan pertama, sapi pertama itu setelah jadi daging itu langsung dibagi-bagikan 2 kilo tuh untuk 35 orang tadi. Nah, ini kan kalau 2 kilo kali 35 orang tadi kan sudah habis tuh satu sapi. Nah, itu kan hukumnya seperti apa? Kan harusnya masing-masing 7 orang ngambil satu sapi, 7 orang lagi satu sapi. Nah, kami panitia kan repot tuh, karena pengennya kami cepat, dalam artian cepat memberikan daging kepada pengorban, ya, yang 2 kilo itu 35 orang selesai. Tapi kalau nunggu sapi berikut kan lama lagi. Sedangkan kita dituntut untuk bikin packing, naning-naning kan lama tuh. Nah, itu seperti apa tuh kira-kira kalau satu sapi dibagikan sampai 35 orang tadi, apakah sah enggak itu istilahnya? Saya masih ada ganjalan seperti itu. Ya, baik. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita harus pahami bahwa untuk penyaluran hewan kurban tidak ada mustahik. Berbeda dengan penyaluran zakat. Sehingga dalam Al-Quran itu di sana dikatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, begitu dalam surat Al-Hajj ya. Maka makanlah oleh kalian yang kurban, lalu sisanya berikan kepada orang-orang yang susah dan orang-orang fakir. Dari situ kemudian ada kesimpulan pemahaman kurban itu dibagi 3, buat yang berkurban, ya, buat orang-orang fakir, dan buat sanak keluarga atau tetangga. Bahkan ada juga yang menjelaskan bagi 2, artinya boleh bagi 2 itu, 1/2 untuk dirinya, 1/2 untuk dibagikan kepada siapa saja, termasuk non-Islam juga boleh menerima hewan kurban. Apalagi sudahlah non-Islam, rumahnya ditempatin untuk penitipan kambing, gitu ya, masih yang nggak dibagi. Nah, itu harus dibagi yang seperti itu. Nah, adapun cara teknisnya, pertama kita harus tahu latar belakang dulu zaman Nabi, bagaimana masyarakat di zaman Nabi membagi hewan kurban. Yang pertama, di sana banyak tidak diketahui adanya pembentukan panitia. Ya, panitia. Karena umumnya mereka tuh yang berkurban motong sendiri, netel sendiri, bagi sendiri. Jadi tidak melibatkan orang lain. Ya. Nah, ketika ada indikasi melibatkan orang lain, kemudian dengan konsekuensi atau dengan disebutnya upah, kamu bantu potongin ya, nanti saya bagi kepala, bagi kulit. Nah, itu dilarang oleh Nabi itu. Ya, dilarang karena itu sama dengan tidak murni kurbannya, sebagiannya untuk orang lain, invest orang lain, jadi nggak murni. Makanya ada istilah tidak boleh menjual sebagian dari anggota atau tubuh hewan kurbannya.
Nah, mengenai tadi Bapak yang dipertanyakan bagaimana hukumnya orang yang berkurban ya menerima daging kurbannya bukan dari hewan kurbannya. Ya, misalnya 1 ekor sapi untuk 7 orang A B C D E F ya. Nah, satu sapi ini dikelola oleh panitia, disembelih dan dibagikan oleh panitia karena dia yang berkurban tidak merasa mampu dan apa disebutnya tidak keburu waktu kalau diurus sendiri ya. Nah, lalu ada sapi yang kedua di apa disebutnya dimiliki oleh selain 7 orang tadi. Nah, sapi ketiga dimiliki oleh 7 orang yang lain. Nah, untuk apa namanya menyingkat waktu, efisiensi waktu, maka membagi mereka yang katakanlah 35 orang dari 7 ekor sapi itu dapat bagian dari sapi yang pertama. Begitu Bapak sembelih sapi yang pertama, lalu karena ada komitmen atau hasil rapat bagi yang berkurban dibagi 2 kilo, maka yang 35 orang itu dari 1 ekor sapi ini. Kan begitu pertanyaannya, boleh apa tidak, melanggar tidak. Nah, dari situ apa namanya harus diketahui bahwa orang yang berkurban itu boleh menerima setengahnya, sepertiganya, atau lebih kecil dari itu. Apalagi 2 kilo masih boleh, sangat boleh sekali 2 kilo itu ya. Orang setengah aja boleh, kan begitu. Nah, tetapi selain dia orang yang berkurban juga, dia juga menjadi orang yang berhak menerima daging kurban dari orang yang berkurban lain. Iya. Sehingga kalau begitu, kalaupun dia tidak dapat bagian dari hewan kurbannya, dia juga masih berhak menerima hewan kurban, daging kurban dari hewan lain. Sehingga dengan demikian, tinggal keriduan dia saja. Ada nggak transaksi di awal? Haruskah dia menerima daging kurbannya atau tidak? Kalau dia mengatakan, saya boleh menerima asal dari daging hewan kurban saya. Nah, jika demikian harus panitia memberikan dari hewan kurbannya. Tapi jika tidak ada transaksi seperti itu, maka asal makan daging kurban saja, dia pun berhak menerima dari hewan lain. Maka tidak ada masalah. Ya, cukup jelas Pak Ustaz. Jelas ya. Iya, udah benar. Ya, karena tidak melanggar. Makanya sebaiknya apa namanya merasakan dulu ada pelanggaran apa yang saya lakukan, yang kita lakukan. Kalau nggak ada rasa pelanggaran, ya udah bener-bener aja. Iya. Ya, berarti termasuk juga kan di kami juga kalau itu ada sebagian kambing. Kambing itu kan misalkan ada 10. Nah, itu kan dipotong-potong dan di tempat kami kan nggak dicampur karena takutnya ada orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. Nah, itu kan juga kan nggak dicampur aduk ke sapi ya, dipisahkan. Nah, kadang-kadang ditandingin misalkan ada 50 sampai 60. Nah, ini kami bagikan di kepanitiaan. Nah, itu apakah sah apa gimana? Iya, nggak apa-apa. Masalah ya, berarti ya. Nah, karena kan panitia juga berhak menerima. Dan panitia juga nggak ada batasan menerima juga. Iya. Yang penting tadi prinsipnya adalah keadilan, kebijaksanaan. Iya, seperti itu. Iya, takutnya kan kita nggak dibagikan ke warga kan. Yang penting transparan. Iya. Kan suka ada yang ngumpetin. Nah, itu yang itu. Itu namanya mencuri tuh. Ya, itu. Pernah kejadian itu di ngumpetin ya. zaman dulu. Tahu-tahu kok ada bangkai ini, Ustaz. Nggak taunya ada yang ngumpetin di dalam beduk. Yo. Atau bisa jadi lupa dia naruh. Lupa nggak diambil. Iya. Ternyata wah, ini bau apa ini? Setelah Cari, nggak taunya ada di yang dalam beduk. ngumpetin lupa bawa. Tapi memang kadang-kadang ada orang iseng tuh ngambil gaji karena untuk nyate katanya ditaruh di pagar. Nah, itu loh. Lupa juga. Iya. Ada tuh yang gaji untuk nyate itu kan ada tuh. Daging sapi kan, atau ada yang untuk nasi goreng katanya enak, bener atau enggak? Enak juga sebentar, kesananya enak. Iya, sering karena pertamanya doang ya. Doang ya. Emang kalau untuk bakar iya
Untuk baunya. sate kalau dikasih itu Baunya. enak, iya wangi. Wangi. Ya jadi kesimpulannya dalam menerima daging kurban itu tidak ada mustahik, sehingga yang berkurban boleh menerima dari kurbannya orang lain, boleh juga mengambil dari korbannya sendiri. Ya, sekarang panitia dapat pesan itu tidak. Kalau dapat pesan berarti di sana masalahnya amanah, bukan masalah penerimaan dan penyaluran hewan kurban, tapi amanahnya ini yang perlu ditunaikan, dijaga ya. Yang kedua, bahwa orang non-Islam pun berhak menerima daging kurban. Ya. Jangan sampai ada kecemburuan atau penyalahan atau disalahkan gitu ya, disalahkan oleh non-Islam. Orang Islam gimana sih? Udah tahu saya di sini kebagian pesingnya doang gitu, nggak dibagi. Nah itu jadi berhak menerima daging kurban. Kalau zakat fitrah nggak non-Islam. Alhamdulillah kalau kita Ya semua, dibagi. semua Ada bagian. Ya, dan perlu diketahui bahwa daging kurban itu adalah daging yang berkah, yang mengandung berkah. Sehingga apabila ada orang yang berkurban lalu mengatakan, saya mah ikhlas, ridho, udah semuanya buat warga, itu kurang tepat, Pak. Kurang tepat dari sisi keberkahan. Jadi dia tidak tahu bahwa di dalam daging kurban itu ada keberkahan. Sehingga Nabi selalu ngambil, walaupun kurban selalu ngambil. Minimal beliau itu ngambil ini, jantungnya diambil. Iya, untuk mengingatkan juga bahwa kita tuh punya jantung yang harus dijaga. Di berkahnya luar biasa. Makanya kan ada begini, ada disebutnya perbedaan pelaksanaan sholat id. Kalau Idul Fitri lebih baik lebih siangan, kalau Idul Adha lebih baik pagian. Ini kaitannya bukan masalah apa-apa sih, masalahnya begini, kalau Idul Fitri itu memberi kesempatan bagi orang yang belum zakat. Karena batas akhir mengeluarkan zakat itu saat khotib naik mimbar. Makanya lebih siang lebih baik. Tapi kalau urusannya cuaca panas, ya itu namanya dikembalikan ke budaya kita, adat kita. Yang kedua, kalau Idul Adha, kenapa lebih baik lebih pagi? Untuk mensiasati bagaimana supaya yang berkurban bisa makan asupan makanan di hari itu. Yang pertama adalah daging kurban. Itu biar hari itu asupan yang pertamanya adalah daging kurban. Makanya kan berangkat itu disunahkan tidak makan apa-apa dulu. Makannya nanti setelah motong. Nah, sekarang kasusnya, aduh, sore dapatnya ayam. Kelaparan duluan. Kan satu lagi nih Pak Ustadz, berkaitan dengan setelah Idul Adha itu kan dipercepat ya sholatnya itu pagian gitu. Idul Adha itu agak pagian karena nanti motong-motong hewan kurban. Kami ini kan terkendala Idul Adha itu kan Jumat. Nah, kami undur pemotongan hewan kurbannya tuh hari Sabtunya. Nah, ini kalau berbicara tentang afdol itu seperti apa ya? Apakah afdolnya itu Jumatnya? Kan kalau Jumat itu waktunya pendek. Nah, sedangkan kita pemotongan memakan waktu yang lama. Nah, ya itu ini makanya apa? Segala kebijakan atau segala keputusan itu pasti ada plus minusnya. Kebijakan mengundur waktu pemotongan di hari Sabtu karena hari Idul Adha hari Jumat, minusnya adalah tidak makan daging kurban di hari itu, gitu ya. Betul. Tapi plusnya dapat kelonggaran waktu, tidak mengganggu tempat ibadah, ya gitu ya. Makanya dikembalikan ke bagaimana nyamannya kita beribadah, silahkan. Tapi tetap masih dapat memakan daging kurban yang berkah, masih dapat di hari tasyrik pun. Cuman tidak dapat keberkahan asupan pertama di hari itu memakan daging kurban. Karena keputusan kita kemarin hari Sabtu. Karena memang umumnya kita kan memotong hewan kurban itu di tempat ibadah. Iya. Makanya kalau diadakan di tempat RT sih bagusnya hari Jumat, nggak apa-apa. Kalau karena kita besok mau di Ditinggal. lapangan. Iya, tuh ditinggal bisa Jumat hari Jumat. Incangnya tetap di depan sekolah. Oh gitu. Motongnya tetap ganggu ya. Karena kemarin mengganggu jalannya itu ada warga yang terganggu lah. Iya. Setelahnya itu
bau Iya. itulah gitu. Jadi tempat sempit. apalagi isi jeroan babat. Iya, makanya di lapangan. Tutup. makanya Iya. kita pindah di lapangan. Di lapangan terus bawa ke Bawa ke musola. Nyacahnya. Nyacahnya. Apa nanding ya namanya? Nanti Iya. namanya netel-netelnya itu. Kalau pemotongan penyembelihan di lapangan, masuk buang keruk kotorannya lebih dekat. Nah, ini lagi mau nyoba nih, mudah-mudahan sih lebih baik gitu, terutama di kebersihan tempat ibadah kita gitu, dan tidak menjolimin orang sekitarnya lah, karena kan tempatnya lebih luas. Terus nanti kalau ada yang bertanya, boleh tidak menjual kulit, menjual kepala, ya itu dikembalikan ke itu punya siapa aslinya. Kalau punya yang menerima, artinya sudah punya seseorang yang menerima, ya sah-sah saja dijual. Yang tidak boleh menjual itu bila pemiliknya berkurban lalu menjualnya sebagai upah atau dijualnya karena dia pengen dapat untung dari uang itu misalnya. Selama ini kan ya nggak pernah kayak ya nggak pernah. Bahkan berapa ketika Pak Ustadz Romli masih seger, jadi ada akad. Jadi kulitnya itu kita serahkan ke satu orang. Nah, orang ini yang jual. Nanti tapi uangnya untuk operasional itu gimana, San? Iya, hanya ditugaskan sebagai pengumpul aja. Iya, Hakikatnya kan untuk semua orang kan. Iya. Iya, nggak apa-apa. Bahkan diberikan kepada satu orang juga nggak apa-apa. Sah, iya. Ini buat kamu aja, buat kamu. Nah, cuman kamu pengertian. Ya, Iya, jual bagi yang buat lainnya. ini kayak gitu. Itu teknis aja. Iya. Gimana? Ada lagi? Cukup semua lebih jelas, lebih lega. Kendalanya kayaknya yang jadi ganjilan hanya itu saja. Iya, iya. Nah, Apa ragu, bimbang, takut menyalahi syariat begitu? iya. Betul. Iya. Makanya saya sampaikan sekali lagi, bila apa yang saya jelaskan ini menyalahi syariat atau ada yang tidak benar menurut syariat, saya akan ralat nanti. Harapannya benar dan tidak ada yang salah. Amin, amin. Cukup? Cukup. Ya. Alhamdulillah sudah dapat penjelasan secara gamblang bagi kami, karena dari tahun ke tahun kami kan selalu ini aja panitianya itu nggak ada regenerasi, yang sepuh-sepuh juga yang akhirnya takutnya kita udah capek-capek tapi ternyata kita menyalahi syariat. Itu yang kita takutkan Ustaz. Makanya kami hadir ke sini untuk mendapatkan kejelasan pencerahannya itu. Dan kita Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.